Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern. Dengan saya sendiri, Eka Yuda Adistia, Sevia Tiara Putri, Lukman Syarif Hidayatullah, dan Laila Nur Azizah. Evolusi konsep pemasaran. Mengapa disebut sebagai evolusi konsep? Sebab orientasi perusahaan terhadap pasar atau kemampuan perusahaan menghadapi persaingan makin lama makin berkembang. Konsep evaluasi pemasaran yang berkembang. 1. Konsep produksi atau production concept. Pada konsep ini, konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Produsen akan membuat produksi secara massal, menekan biaya dengan efisiensi tinggi, sehingga harga pokok produksi bisa ditekan dan harga jual lebih rendah dari pesaing. Konsep ini akan sangat berhasil jika memang belum banyak saingan dan konsumen belum memperhatikan kualitas. 2. Konsep produk atau produk konsep. Pada saat barang masih langka di pasar, maka produsen memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Produsen belum memperhatikan selera konsumen. Produsen hanya membuat barang dengan to please oneself, hanya menuruti bagaimana selera produsen sendiri. Premis yang mendasari konsep ini. A. Konsumen akan memperhatikan mutu berbagai barang sebelum mereka membeli. B. Konsumen mengetahui perbedaan mutu berbagai macam barang. C. Konsumen selalu mencari barang dengan nama baik. D. Produsen harus selalu menjaga mutu untuk mempertahankan langganan. 3. Konsep penjualan atau selling concept. Pada konsep ini, produsen membuat barang kemudian harus menjual barang itu dengan berbagai teknik promosi. Dan promosi besar-besaran merupakan ciri khas dari selling concept. Konsumen pasti mau membeli barang bila mereka dirancang untuk membeli. Premis yang mendasari konsep ini. A. Konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting. Oleh karena itu, harus didorong untuk membeli. B. Konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. C. Tugas produsen mendorong penjualan. 4. Konsep pemasaran atau marketing konsep. Pada konsep ini, produsen memusatkan perhatian pada selera konsumen. Produsen memperhatikan needs dan want dari konsumen. Jadi, produsen tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen saja, tapi juga memperhatikan apa keinginan konsumen. Jika hal ini dapat terpuaskan, maka kegiatan marketing perusahaan akan mencapai sukses. Premis yang mendasari konsep ini. A. Konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan wants-nya. B. Konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan want-nya. C. Tugas organisasi adalah meneliti dan menetapkan segmentasi dan memilih pasar serta mengembangkan program pemasaran yang efektif. 5. Konsep sosial atau social concept. Konsep kemasyarakatan memiliki rasa tanggung jawab atau responsibility atau berwawasan sosial atau social marketing concept. Tingkat orientasi pada tanggung jawab sosial dan kemanusiaan didasarkan atas banyaknya kritik dan sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat melalui lembaga konsumen atau LSM. Premis yang mendasari konsep ini. A. Gejala konsumerisme akan muncul apabila masyarakat memperoleh barang yang tidak baik dan mendapat layanan kurang memuaskan. B. Masyarakat akan menuntut tanggung jawab organisasi. Begitu mereka mendapatkan perlakuan kurang baik dan
bila ekosistem mereka terganggu. C. Anggota masyarakat selalu menghendaki jaminan keselamatan, terutama atas komoditi yang mereka beli. D. Pada tingkat terakhir ini, manajemen pemasaran harus memusatkan kegiatan pada bagaimana menciptakan dan menawarkan barang untuk perbaikan mutu kehidupan. Tugas manajer pemasaran. 1. Mempelajari apa kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Mengembangkan konsep produk untuk memuaskan konsumen. 3. Menetapkan price policy. 4. Merencanakan dan mengatur distribusi. 5. Menggunakan mass media untuk komunikasi pemasaran. 6. Memperhatikan kepuasan konsumen. 7. Memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran yang didasarkan pada data yang terkumpul. Strategi perusahaan di era modern. 1. Menggunakan digital marketing. Strategi perusahaan di era modern. 1. Menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand atau produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Adapun teknik pemasaran dalam digital marketing seperti search engine optimization, billboard elektronik, iklan televisi dan radio, email marketing dan lainnya. 2. Mobile friendly. Tingginya jumlah pengguna smartphone dan produk gadget lainnya perlu juga menggunakan strategi pemasaran dengan tampilan mobile friendly, sehingga akan lebih banyak orang yang melihat toko online kita. Dan aturlah informasi yang ada dalam website Anda menjadi selalu update, menarik, dan memiliki tampilan yang fresh. 3. Menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media, sekarang juga banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya, aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, aplikasi e-commerce, aplikasi administrasi. Dengan menggunakan aplikasi, kita dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga, serta memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. 4. Inovasi. Inovasi merupakan bagian penting dalam strategi bisnis akan maju ke depan. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan kompetitor. Buatlah produk atau jasa kita berbeda dan istimewa dari yang lain. 5. Memberikan pelayanan terbaik. Kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Jika dapat memanfaatkan peluang, maka kita sebenarnya dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau. Strategi bisnis berupa pemberian layanan terbaik mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. 1. Kekuatan atau strength. Kemampuan internal perusahaan, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan melayani pelanggan. 2. Kelemahan, seperti keterbatasan internal dan faktor-faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. 3. Peluang, faktor yang menguntungkan yang berasal dari lingkungan eksternal dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 4. Ancaman, faktor yang berasal dari lingkungan eksternal yang dapat menguntungkan dan memberikan tantangan bagi performa perusahaan. Terima kasih. Ini paparan dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.